Cerita bermula di suatu kota, yang saat ini dikuasai oleh pasukan militer. Sebuah bencana yang mengerikan terjadi di mana penduduknya terinfeksi oleh virus mematikan, yang membuat sebagian besar dari mereka memutuskan untuk mengungsi ke kota lain. Namun upaya mereka dihentikan oleh tentara yang memerintahkan penduduk untuk tetap di kota. Mereka yang menentang keputusan militer akan dikirim ke kamp isolasi. Adegan berikutnya menunjukkan seseorang komandan bernama Stone, yang sedang menyiksa istri salah satu tentara pemberontaknya. Prajurit ini bernama John, mengetahui bahwa John membantu orang untuk melarikan diri dari kamp isolasi. Stone mengancam akan membunuh istrinya Susan, jika John tetap tidak mau memberitahunya tentang tempat persembunyian penduduk yang melarikan diri dari kamp isolasi. Karena John menolak untuk memberitahunya, Stone memutuskan untuk membunuh Susan, tepat di depan mata John. 3 tahun telah berlalu, namun John masih belum bisa melupakan istri tercintanya. Selama dalam persembunyiannya, John diam-diam berlatih bela diri untuk membalas dendam istrinya di suatu hari nanti. Kemudian diceritakan bahwa John dulu salah satu anggota khusus, yang telah membantai ratusan warga yang diduga terinfeksi virus berbahaya, yang sebenarnya virus itu hanya pengalihan isu Stone dibuat untuk keuntungan pribadinya. Warga harus jadi korban dari keserakahannya itu. John masih memiliki hati nurani, dan mengutuk keras tindakan keji atasannya. Namun John dianggap sebagai pengkhianat karena hal tersebut. Menurut hasil tes John kebal terhadap virus yang melanda kota. Sehingga tim medis berencana untuk membuat vaksin dari darah John. Namun John menolak dan melawan mereka, dan pada akhirnya dia berhasil melarikan diri dari camp. Kembali pada John, saat ini dia bersembunyi di hutan. Pikiran kematian istrinya masih menghantui. Dia juga merasa bersalah setelah membunuh banyak warga yang tidak bersalah. Ketika dia sedang berduka atas nasibnya, John dikagetkan dengan kehadiran wanita yang terluka. Segera John membawa wanita tersebut ke gubuknya, namanya Maria. Di dalam tubuh Maria, John menemukan ada peluru yang masih bersarang. Peluru ini ditembakkan oleh pasukan militer. Saat dia mencoba melarikan diri dari mereka, John membantu untuk mengeluarkan peluru tersebut. Setelah berhasil dikeluarkan, John terkejut saat mengetahui bahwa itu bukan peluru biasa, melainkan alat pelacak. Maria pingsan setelah John berhasil mengeluarkan peluru di dalam tubuhnya. John menyadari bahwa Maria sedang diincar oleh pasukan khusus, dan dia juga melihat berkode khusus di pergelangan tangannya. Ketika dia bangun, John memberitahu bahwa dia bisa tinggal di gubuknya untuk sementara waktu. Setelah dia pulih, dia harus pergi karena John tidak ingin mendapatkan masalah, karena dia gua target pasukan khusus. 2 hari kemudian, beberapa orang dari pasukan khusus datang ke gubuknya, dan bertanya tentang keberadaan Maria, karena GPS mengarahkan mereka ke gubuknya, tetapi John mengabaikan mereka. Mereka ingin menggeledah gubuknya John. Tapi sebelum itu, John melumpuhkan mereka semua, sementara Maria sendiri berhasil membunuh salah satu dari mereka. Maria merasa bahwa John bukan orang biasa. Dia ingin tahu lebih banyak tentang John, tetapi John tidak mau mengungkapkan identitasnya. Berita tentang kematian anggota spesial pasukan telah sampai ke telinga kedua atasan mereka, Roy dan Lucy. Mereka berencana melaporkannya kepada komandan mereka, yang tidak lain adalah Stone, orang yang membunuh istri John di awal film. Sementara John sedang sibuk membangun benteng di tempat persembunyiannya. Cukup yakin anggota pasukan khusus lainnya akan datang untuk membalas. Singkat cerita, malam pun tiba. Maria mulai terbuka dan dia mengatakan pada John, mengapa dia dikejar oleh pasukan khusus, seperti DNA John. Maria kebal terhadap virus, sehingga mereka ingin menggunakannya. Maria enggan memberikan DNA-nya, karena dia tahu bahwa pasukan militer hanya akan memberikan vaksin kepada kelompok tertentu. Mereka tidak akan membantu warga miskin yang terinfeksi. Mereka hanya akan menggunakan vaksin untuk kepentingan pribadi mereka, sehingga mereka dapat kendali. Nasib kota membawanya bertemu dengan John, yang memiliki kondisi yang sama dengannya. Namun bedanya John harus kehilangan istri tercintanya. Maria mengatakan bahwa dulu dia adalah seorang pencuri dan pernah dipenjara. Namun wabah virus telah membunuh sebagian besar masyarakat, narapidana sekaligus penjaga penjara. Maria selamat karena dia kebal dari virus itu. Keesokan harinya, John mengajari Maria cara menggunakan senjata untuk membela diri. Was trained not to kill. No one is innocent.
Sesaat setelah itu, 3 anggota pasukan khusus datang ke hutan. John menyadari bahwa mereka datang, dia sengaja masuk ke gubuk untuk memancing mereka, dan ketika mereka mendekat, John dengan cepat menembak mereka. Good night. Sayangnya Maria tertangkap oleh salah satu dari mereka, dan dia memerintahkan John untuk keluar dari persembunyiannya. John menembak pria itu dari dalam gubuk, dan kemudian dia langsung membunuhnya. Karena ketiga anak buahnya masih belum kembali, para atasan memutuskan untuk mengirimkan lebih banyak orang untuk menangkap Maria. Mereka masih belum sadar jika orang yang melindungi Maria adalah John, mantan anggota pasukan khusus mereka, dan yang dikenal sebagai Last Man Down. Sementara itu, John dan Maria sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan pasukan khusus berikutnya. John mengeluarkan senjata yang sudah lama dia tidak gunakan. John meminta Maria untuk mengambil air dari sebuah danau yang tidak jauh dari gubuknya. Namun tak disangka Maria sudah dikepung oleh para anggota pasukan khusus yang baru saja tiba di sana. Dengan asumsi bahwa target utama telah ditangkap, Roy segera melapor kepada Stone sang komandan, tapi sebelum berhasil menyelesaikan laporannya, John tiba-tiba muncul, dan mulai menembaki mereka. Sekali lagi Maria diselamatkan oleh John, sayangnya Roy masih selamat, dan segera melaporkan apa yang terjadi kepada Stone, dan meminta untuk mengirim bala bantuan. Komandan Stone menginstruksikan anak buahnya untuk tidak membunuh Maria, dan menangkapnya hidup-hidup. Pasukan yang dikirim akhirnya tiba di sana, dan tiba-tiba walaupun sudah tertangkap sekali, Maria berhasil membunuh pasukan khusus. Berita kematian pasukannya sampai ke telinga Stone. Dia segera mengirimkan pasukan tambahan, dan menginstruksikan mereka untuk membunuh orang yang telah membantu Maria. Pasukan tambahan ini tiba, John kembali tembak-menembak, dan baku hantam kembali pecah. Karena telah menyiapkan strategi untuk menangkis serangan mereka, dan ia juga sangat paham dengan medan tempur. Di sisi lain para anggota pasukan khusus nampaknya mengalami kesulitan menyerang mereka, hingga pada akhirnya mereka menemui nasib yang sama dengan pasukan yang sebelumnya. Puluhan pasukan tambahan tiba, kali ini mereka menemukan persembunyiannya John. Mereka langsung melaporkan ke Lucy, tanpa diduga Maria bersembunyi di atas terowongan dan langsung membunuh mereka semua sampai tidak ada yang tersisa. Kematian anggotanya membuat Stone menyadari bahwa dia harus merubah strateginya. Di sisi lain John sedang memeriksa situasi di hutan. Dia secara tidak sengaja bertemu dengan Roy, yang merupakan teman lamanya. Bukan lawan yang mudah untuk mengalahkannya, John kewalahan menghadapi serangannya, dia jatuh berkali-kali. Pada saat yang sama Maria juga tertangkap. Kembali ke John yang tidak benar-benar mati, dia bangun dan ingin mencari Maria. John tidak sengaja mendengar instruksi dari Komandan Stone. Dari komunikasi pasukannya, dia memerintahkan mereka untuk berkumpul di terowongan. Tanpa pikir panjang John langsung menuju ke terowongan. John bertemu lagi dengan Roy di terowongan. Sementara Stone dan pasukannya menunggu Roy di ujung terowongan. Kembali ke John yang mengalami kesulitan dengan keterampilan bertarung Roy. Tetapi John masih bisa bertahan sampai Roy kewalahan memukulinya, dan John pun berhasil mengalahkan Roy. Setelah berhasil membunuh Roy, John segera membawa Maria bersamanya keluar dari terowongan. Tetapi ternyata pasukan telah memblokir akses masuk. Keluar, baku tembak pun kembali terjadi. Kemudian John dan Maria berhasil untuk mengalahkan mereka. Tetapi tidak lama setelah itu, pasukan tambahan tiba. Pada akhirnya John melempar granat asap untuk mengganggu pandangan mereka. Dia menggunakan kesempatan ini untuk berlari menuju pintu keluar. Dalam perjalanannya untuk melarikan diri, John terkena tembakan dari Lucy, tetapi dia masih berhasil bertahan. Lalu dia dan Maria masuk ke sebuah ruangan. Diperintahkan Maria untuk bersembunyi di sana sampai aman. Dia akan memancing musuh keluar dari terowongan. Stone dan pasukannya sudah menunggunya di ujung terowongan. John tidak memiliki pilihan lain selain dia harus menyerah. Akhirnya John bertemu kembali dengan pembunuh istrinya. Sekarang Stone mengerti mengapa Maria begitu sulit untuk ditangkap.
karena ada John yang selama ini membantunya. Lalu Stone bertanya keberadaan Maria. Tentu saja John tidak akan memberitahunya meskipun dia disiksa untuk mengaku. Dengan Stone tidak bisa membuat John buka mulut, kemudian John menantang Stone untuk berduel 1 lawan 1 dengannya. Stone yang merasa tertantang dengan senang hati menerima tantangan John. Pada akhirnya John berhasil mengalahkan Stone di depan anak buahnya. Stone kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memberikannya senjata, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mau memberikannya senjata, karena mereka sudah muak dengan komandan keji mereka, hingga Stone dengan terpaksa mengambil senjata dari salah satu anak buahnya. Tetapi sayangnya Stone sendiri ditembak dengan pistol yang dia pegang. Pada saat yang sama Maria keluar dan menyerah sambil membawa 2 granat. Dia mengancam akan meledakkan dirinya jika Lucy tidak membiarkan John pergi. Lucy mengabulkan permintaan Maria dan akhirnya Maria dibawa ke markas. Sementara mereka meninggalkan John sendirian di hutan. Ternyata sebelumnya Maria telah memberikan sampel darahnya kepada John, agar mereka dapat menggunakannya sebagai vaksin. Pada akhirnya vaksin dibuat dari sampel darah Maria, dan warga dapat hidup damai di kota. Ending yang cukup menjonkan. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe ya, hehe.